warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mary, ini Bu Wilan sama Ibu Bella. Hari ini kita akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan atau pelajar yang selama ini sudah dilakukan oleh Ibu dalam rangka memberikan layanan kepada peserta didik kita di SMA Negeri 1 Fadilah. Yang pertama Ibu Mary Inisa, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik. Ibu Mary Nurlianti Girisa SPD, mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Mengajar kelas 10 IPS dengan kelas berapa lagi? kelas 11 Kelas 10 IPS dan kelas 11 IPA. Baik, selama ini Ibu Mary bagaimana intensitas mengajar di anak-anak ketika sudah masuk di jam pembelajaran, apa aktivitas yang dilakukan Ibu Mary ketika sudah masuk di jam pelajaran Ibu Mary bahasa Indonesia? Pada saat di awal-awal itu, bagaimana Ibu menyiapkan kondisi yang ada di kelas sehingga anak-anak itu siap belajar? saya menggunakan siapan dari guru didik dan untuk aktivitas di luar saya menggunakan guru saya untuk memberikan aktivitas kepada kita belajar dan serius. Ya, pada intinya Ibu mempersiapkan kondisi anak-anak dalam konteks tes itu siap belajar dan mereka dalam kondisi menunggu apa yang akan disampaikan Ibu dari pada pertemuan itu. Yang berikut pada saat kegiatan pembelajaran, apakah anak-anak selama pembelajaran itu merespon atau berinteraksi dengan ibu atau berinteraksi dengan teman atau bagaimana mereka selama pembelajaran yang dilakukan oleh Mary selama? Ya, ada Pak interaksi dari siswa dan saya dari peserta didik ketika ada materi yang kurang dipahami dan ada juga tugas yang bisa saya berikan kepada ada juga yang interaksi dengan saya akan memperjelas materi dan tugas yang saya berikan. Apakah hampir semua orang siswa seperti itu atau hanya sebagian kecil saja siswa yang seperti itu? Kalau di IPS yang saya ajar hanya sebagian kecil, tapi saya berusaha untuk IPS itu tidak sebagian kecil. Ada beberapa orang yang saya motivasi untuk mereka semua berpada. Ini saya kebetulan yang tadi disampaikan ada anak-anak pembagian IPS itu motivasi mereka agak kurang ya. Kalau di seni budaya apa merasakan itu? Kalau merasakan bagaimana caranya seni budaya bisa memotivasi anak-anak dan memiliki motivasi yang tinggi dalam hal itu? Baik, kebetulan untuk seni budaya di kelas 10 itu materinya kan masih besar. Lagi kalau sudah masuk jam terakhir, minat belajar mereka itu memang agak susah. Saya juga tahu di sini materi akan mempengaruhi, tapi kan begitu saya masuk, ada beberapa siswa yang di luar. Saya panggil terus di dalam kelas untuk memotivasi mereka itu, walaupun materinya tentang seni rupa, saya awali dulu dengan menemukan sebuah untuk memotivasi. Lalu tentang apa itu? Lalu misalnya Indonesia Raya, lagu apa saja yang Bukan lagu-lagu milenial, bukan. lagu kebangsaan. Iya. Nah, ini kan
seni rupa ya, Iya. berarti membuat patung ya. Untuk saat ini masih di karya yang kedua masih menggambar desain. Oh, Iya. ya, bagaimana ibu memberikan bimbingan pada anak-anak yang mengalami kesulitan? Jadi kalau desain itu kan mempunyai imajinasi harus kuat. Iya, di sini saya kan mengambil gambar perspektif. Mereka mendesain gambar satu objek yang saya letakkan di depan, lalu mereka menggambar sesuai sudut pandang mereka masing-masing. Memang ada beberapa siswa yang memang tidak bisa menggambar, dan tidak mampu, memang mau mencari spirit saja di gambar itu agak sulit. Jadi siswa-siswa yang tertentu seperti itu yang saya dekati, saya berikan motivasi masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya ke Ibu Vera ya. Jadi kan tadi itu sudah digambarkan sama Ibu Mary sama Ibu Wilan, ada anak-anak yang sulit diarahkan, sulit dididik. Ya, kalau menghadapi seperti itu, bagaimana emosi Ibu Vera ya ketika menghadapi anak-anak yang susah dididik? Bisa. Kalau saya kebetulan mengajar juga di jurusan IPS seperti kelas 11, jadi memang berselalu selalu beragam siswa menerima materi ini. Sebagian besar memang ada siswa yang motivasi untuk belajar dulu. Jadi kalau saya untuk materi sosiologi itu kan ada tentang pembelajaran sosial, komunikasi sosial, sama mereka sama pembangunan komunikasi sebelum saya masuk materi yang itu pertama saya dulu atau saya dulu tentang pengelompokan sosial dan konflik sosial yang terjadi di lingkungan mereka sendiri, baik di sekolah maupun di negeri. Jadi bisa mereka memahami bagaimana kelompok sosial yang mereka, kelompok atau konflik sosial yang mereka alami. Kemudian saya bawa ke materi yang itu. Artinya Ibu mampu mengelola emosi menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Anak-anak pada saat melakukan diskusi ya, kan kadang-kadang anak-anak suka muncul ego mereka di dalam diskusi. Bagaimana cara Ibu Vera untuk bisa membimbing anak-anak dan mereka bisa saling menghargai bisa digambarkan oleh Kalau dari diskusi kelompok memang ada beberapa siswa yang menganggap kalau argumen mereka atau jawaban mereka itu adalah yang paling benar tanpa menggunakan pengetahuan mereka. Kalau saya cara saya untuk menanggapi atau menghadapi anak-anak seperti itu, biasanya jawaban mereka semua saya tahu. Kemudian kalaupun ada jawaban yang mungkin agak keliru, saya tidak mengatakan itu jawaban mereka salah. Saya beri motivasi dengan semua jawaban mereka saya tahu. Kemudian saya memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari mereka. dalam pendidikan namanya reinforcement. Reinforcement itu anak-anak itu diakui apa yang mereka lakukan, ya sebetulnya apapun kebenaran dan kebaikan mereka lakukan itu bagus, kalau tidak bagus. Ya, baik, terima kasih Ibu Vera, Ibu Wilan, sama Ibu Yeni. Pak Menteri kita ini intinya adalah bagaimana kita melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama adalah refleksi terhadap diri kita, bagaimana kita memahami peserta didik dan bagaimana kita mendidik mereka, dan juga
refleksi